Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama KKG PAI Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon yang beriman, berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Kegiatan pembelajaran kali ini ditujukan untuk kelas 1 semester 1 pelajaran keempat dengan subtema perilaku hidup bersih. Anak-anak yang soleh dan soleha, pandemi masih belum berakhir. Oleh karena itu, mari kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama adalah senantiasa mencuci tangan di air mengalir menggunakan sabun. Yang kedua adalah memakai masker apabila kita keluar rumah. Yang ketiga adalah selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Dan yang keempat adalah lebih baik di rumah saja demi menghindari kerumunan dan mengurangi kegiatan di luar rumah. Anak-anak yang baik, yang berbudi pekerti, pada kegiatan pembelajaran kali ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Apa saja? Tujuannya adalah melalui tayangan video, gambar, dan PowerPoint, peserta didik dapat 1. Terbiasa bersuci sebelum beribadah. Yang kedua, menunjukkan perilaku bersih. Dan yang ketiga, mempraktikkan menjaga kebersihan badan, pakaian, lingkungan, dan tempat ibadah. Anak-anak yang soleh dan solehah, sebelum kegiatan belajar ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada doa yang sudah Bapak siapkan. Anak-anak angkat tangannya, lalu kita dahului dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak-anak, kita ngaji yuk. Bapak sudah menyiapkan Quran Surat Al-Asr. Anak-anak membaca ya Quran Surat Al-Asr dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Nah, ini dia. Kita dahulu dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Anak-anak yang soleh dan solehah, kegiatan belajar kita adalah pelajaran keempat. Wah, tidak terasa ya kita sudah memasuki pelajaran yang keempat. Apa temanya? Temanya adalah bersih itu sehat. Pada tema ini ada pembahasan yang pertama yaitu bersuci. Pembahasan yang kedua atau subtema yang kedua adalah tata cara bersuci. Dan subtema yang ketiga adalah hidup bersih. Anak-anak, hidup bersih. Nah, hidup bersih yang pertama adalah bersih badan. Lalu yang kedua adalah bersih pakaian. Yang ketiga adalah bersih barang-barang. Di samping bersih juga harus rapi. Dan yang keempat adalah bersih tempat atau lingkungan sekitar kita. Anak-anak, kita harus menjaga kebersihan badan. Dengan cara bagaimana? Yaitu biasakan mandi 2 kali sehari. Kapan saja waktunya? Di pagi hari
setelah kita bangun tidur dan di sore hari setelah kita banyak beraktivitas. Mandi menggunakan air yang bersih dan jangan lupa harus menggunakan sabun agar kuman, kotoran hilang dari tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi segar dan juga wangi. Selain mandi, menjaga kebersihan juga kita harus mencuci tangan terutama sebelum makan. Nah, mencuci tangan sebelum makan harus menggunakan sabun agar tangan kita terhindar dari bakteri atau kuman yang bisa saja menempel setelah kita bermain. Ya. Selanjutnya anak-anak, cara membersihkan badan selanjutnya adalah yaitu dengan menggosok gigi. Menggosok gigi dilakukan 2 kali sehari. Kapan? Di pagi hari setelah sarapan dan di malam hari sebelum tidur. Selanjutnya anak-anak, menjaga kebersihan badan yang berikutnya adalah memotong kuku. Anak-anak, perhatikan kuku kalian, apakah berwarna hitam karena ada tanah atau kuku anak-anak semua panjang. Nah, jika kuku anak-anak semua panjang dan berwarna hitam, maka sebaiknya segera dipotong ya demi kesehatan karena kuku yang panjang atau kuku yang hitam kotor itu mengandung banyak bakteri atau kuman yang bisa membuat kita sakit. Maka sebaiknya segera dipotong ya. Selanjutnya anak-anak, membersihkan kotoran telinga. Anak-anak, telinga juga ternyata mengeluarkan kotoran. Ketika kita mengunyah makanan, kotoran yang ada di telinga itu mulai keluar, maka bersihkan. Anak-anak tidak bisa membersihkan telinga sendiri, harus meminta bantuan orang tua. Meminta tolong kepada orang tua untuk membersihkan telinga. Jangan sekali-kali anak-anak semua membersihkan telinga sendiri. Dikhawatirkan malah menyumbat atau kotoran telinga yang coba dibersihkan malah semakin ke dalam dan menyumbat sehingga menjadi sarang bakteri atau kuman. Jadi sekali lagi minta tolonglah kepada ayah bunda kalian. Selanjutnya anak-anak, membersihkan kotoran hidung. Hidung kita juga ternyata memiliki kotoran, harus dibersihkan. Nah, mengupil ada etikanya, ada tata caranya. Caranya adalah tutup hidung menggunakan tangan kanan, lalu jari kelingking tangan kiri, baru membersihkan hidung. Jadi membersihkan hidung menggunakan jari kelingking tangan kiri yang ditutup oleh tangan kanan. Setelah membersihkan kotoran hidung, segera untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Anak-anak, setelah tadi kita membahas tentang kebersihan badan, selanjutnya kita akan belajar kebersihan pakaian. Pakaian kita anak-anak harus bersih. Nah, ada gambar anak-anak yang sedang mencuci pakaian. Wah, rajin sekali ya. Kira-kira anak-anak kelas 1 sudah bisa mencuci pakaian sendiri belum ya? Kalau belum juga tidak apa-apa. Nah, anak-anak, pakaian yang sudah dicuci harus dijemur supaya kering ya dan menghilangkan bau. Pakaian yang basah jangan sekali-kali dipakai karena akan mendatangkan bakteri atau kuman. Pakaian yang kita pakai harus kering. Selanjutnya, alangkah baiknya pakaian yang sudah kering itu disetrika agar terlihat rapi. Dengan disetrika, pakaian itu akan terlihat rapi. Nah, untuk menyetrika anak-anak kelas 1 jangan sekali-kali menyetrika pakaian sendiri. Ya, harus minta tolong kepada ibu atau bunda. Maka anak-anak berterima kasih kepada bunda, kepada mama, kepada ibu yang sudah menyetrika pakaian sehingga terlihat rapi.
rapi. Anak-anak, yang ketiga adalah barang-barang harus rapi dan bersih. Nah, ada gambar seorang anak yang sedang mencuci piring bekas makanannya. Kira-kira anak-anak kelas 1 sudah bisa mencuci piring hasil makanan. Kira-kira anak-anak kelas 1 sudah bisa mencuci piring belum ya? Kalaupun belum, tidak apa-apa. Karena jika tidak berhati-hati, bisa saja malah piringnya pecah. Nah, berikutnya adalah membersihkan tempat buku atau rak buku atau anak-anak di rumah ya bangun tidur rapihkan kembali tempat tidurnya, meja belajarnya, buku-buku belajarnya dibersihkan, dirapihkan. Jangan sekali-kali membaca buku sambil makan atau minum karena bisa saja buku itu akan tertumpahkan, buku itu akan terkena air minum atau sisa-sisa makanan yang akan menyebabkan buku itu rusak atau buku itu sobek. Nah, anak-anak, kalaupun anak-anak belum bisa mencuci piring, anak-anak harus bisa membersihkan bukunya, merapihkan bukunya, tasnya juga, seragamnya juga dirapihkan, dan kaos kaki serta sepatunya. Anak-anak, piring, sendok, dan garpu harus dicuci bersih. Alat belajar harus bersih. Buku, lemari, dan meja belajar juga harus bersih. Maka anak-anak sekali lagi jangan sampai merasa malas untuk membersihkan itu semua. Tapi ingat, piring hati-hati. Jangan sampai anak-anak menjatuhkannya karena bisa menyebabkan luka bagi anak-anak ya, harus berhati-hati. Selanjutnya anak-anak adalah bersih tempat. Rumah yang sehat disapu setiap hari agar selalu bersih. Halaman harus bersih dari sampah. Nah, anak-anak, ada gambar anak yang sedang menyapu. Ya, bukan hanya di rumah, di sekolah juga disapu. Ya, demi apa? Demi kebersihan. Kalau kita tidak menyapu, baik itu rumah atau sekolah, maka akan banyak debu yang bisa mengganggu pernafasan kita. Nah, di sini adalah gambar gotong royong antara ayah, bunda, kakak, adik untuk membersihkan rumah. Ada yang mengecat dinding, ada yang menyapu dan mengepel lantai, ada juga yang mengelap lemari dan meja. Wah, indah sekali ya kalau kita saling bekerja sama untuk membersihkan rumah. Selanjutnya ada juga yang bekerja sama gotong royong membersihkan halaman rumah. Ya, ada yang menyapu dan juga ada yang menyiram tanaman. Semuanya itu demi kebersihan tempat yang kita tinggali, kebersihan tempat yang kita singgahi. Anak-anak, berikutnya adalah merapihkan kamar. Ya, merapihkan tempat tidur. Ya, bantalnya ditaruh bagian atas, kemudian dipakai spray juga, selimutnya dipasang yang rapi, tidak berantakan, sehingga apa? Terlihat rapi. Dan juga kalau tempat tidur kita rapi, jauh dari tungau, ya, yaitu hewan yang bisa membuat badan kita gatal. Kalau rapi, maka kalau bersih dan rapi akan terlihat indah, nyaman, dan sehat. Anak-anak, kita baca ya. Ada huruf T, E, M, P, A, T. Dibaca tempat. Selanjutnya ada T, I, D, U, R. Dibaca tidur. Selanjutnya ada huruf H, A, R, U, S. Dibaca harus. Di bawahnya ada huruf K, I, T, A. Dibaca kita. Selanjutnya ada huruf B, E, R, S, I, H, K, A, N. Dibaca bersihkan. Selanjutnya ada huruf D, A,
N dibaca dan. Ada huruf K, I, T, A dibaca kita. Ada huruf R, A, P, I, K, A, N dibaca rapikan. Nah, selanjutnya anak-anak, ada gambar seorang anak laki-laki yang sedang membersihkan dan merapihkan tempat ibadah, ya, karpet sejadah yang ada di musola. Tempat sholat juga anak-anak harus bersih, ya, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan pahala. Anak-anak, mengapa sih kita harus menjaga kebersihan? Kenapa hayo? Karena kebersihan pangkal sehat. Ya, orang yang menjaga kebersihan hidupnya pasti sehat karena terhindar dari berbagai kuman atau bakteri yang mendatangkan penyakit. Juga kata Rasulullah, kebersihan itu sebagian dari iman. Kata Rasulullah, at-tahuru syatrul iman. Sekali lagi, at-tahuru syatrul iman. Artinya apa, anak-anak? Kebersihan itu sebagian dari iman. Wah, jadi aku makin bersemangat untuk menjaga kebersihan. Pasti anak-anak juga seperti itu, ya. Semangat untuk menjaga kebersihan. Anak-anak, selanjutnya ada tugas nih dari Pak Guru. Ya, beri nama, kemudian kalian kelas apa, 1A atau 1B, sekolahnya di SD mana, dan nama guru agama kalian ditulis ya. Ada huruf H yang berwarna merah. Yang berwarna merah ada huruf H, I, D, U, P. Dibaca hidup. Selanjutnya ada B, E, R, S, I, H. Dibaca bersih. Wah, tugasnya tentang menjaga hidup bersih. Nah, ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Tugasnya anak-anak di kotak pertama ini ada tulisan, ada bacaan sikat gigi. Anak-anak sedang mensikat gigi atau sedang menggosok gigi, difoto ya, kemudian tempelkan di sini. Di kotak yang kedua, anak-anak sedang membersihkan kamar, difoto lalu tempelkan di sini. Anak-anak yang sedang menyuci sepatu atau membersihkan sepatu atau mengelap sepatu, difoto, tempelkan di sini. Lalu anak-anak sedang menyapu rumah, membersihkan rumah, difoto dan tempelkan di sini. Ya, boleh minta bantuan ibu gurunya untuk mendownload format penilaian ini. Linknya Pak Guru sertakan ya di bawah. Alhamdulillah, kegiatan belajar kita sudah selesai. Kita tutup dengan baca doa ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak yang soleh dan solehah, ada pantun, buah durian, buah selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.